Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanapun harus diakui bahwa kematangan pertimbangan manusia dan Tuhan itu berbeda. Kita bersyukur tadi malam bisa doa bersama untuk ikut serta mendoakan perdamaian dan kemanusiaan berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau berdiri sebagai para pengambil keputusan yang menyebabkan perang itu terjadi, pasti yang mengambil keputusan juga itu dimaksudkan baik. Tapi baik menurut siapa? Semua ingin bersaudara, semua ingin damai. Tetapi ketika keputusan kematangan tidak menyertakan Tuhan, itu tentu menjadi berbeda dengan kalau menyertakan Tuhan. Tuhan itu kasihnya bersifat universal, bersifat umum. Itu juga yang dihadirkan oleh Yesus dalam Injil tadi. Yesus di kampungnya sendiri ditolak. Meskipun ditolak, dia masih bisa bekerja di tempat yang lain. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu umum, bukan hanya tertentu. Dan ketika kasih Tuhan itu disikapi dengan percaya kepadanya, maka itu menjadi nggak sia-sia. Tadi ada orang yang anaknya sakit lalu datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus menyembuhkan. Ada kemampuan yang datang dari luar dirinya dan percaya itu dan dengan rendah hati meminta, memohon. Lalu Yesus berkata, "Anakmu hidup." Ternyata pada saat itu anaknya memang hidup. Dan itu diketahui ketika orang ini pulang. Kok di rumah ada rame-rame apa? Oh ternyata anaknya hidup, sudah sehat. Jam berapa? Oh ternyata sesuai dengan ketika Yesus bilang, anakmu hidup. Lalu buahnya adalah satu keluarga menjadi percaya kepada Yesus. Bagaimanapun juga lagi, pertimbangan Tuhan lebih matang. Apa yang diberikan sungguh cocok. Maka bukan hal yang sia-sia percaya kepadanya. Saudara sekalian yang terkasih, karya Tuhan memang selalu dimaksudkan supaya orang percaya. Kalau kita bicara tentang karya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan itu tidak pernah tidur, sampai kapanpun Tuhan itu tetap bekerja. Tapi sekali lagi, karya Tuhan dimaksudkan supaya orang percaya kepadanya. Semakin hari semakin terasa bahwa orang sekarang itu banyak yang berani ngobrol, juga banyak yang difasilitasi untuk ngobrol. Kita bisa merenung betapa indahnya kalau obrolan sehari-hari itu juga tentang Tuhan, tentang karya Tuhan. Kalau itu dilakukan tanpa disadari, percayanya orang terhadap Tuhan itu dibina. Percayanya orang terhadap Tuhan itu dirawat. Ngobrol tentang Tuhan, hal yang sederhana, tapi barangkali belum jadi sebuah kebiasaan. Padahal itu termasuk cara yang sederhana bagaimana merawat iman, bagaimana merawat kepercayaan kepada Tuhan.
teknologi makin maju, perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia menyadarkan ketika teknologi maju tapi penggunaannya tidak matang, ternyata memang menjadi repot. Anak-anak juga semakin maju berpikirnya dan seterusnya, tapi kalau kurang diimbangi dengan perawatan yang memadai terhadap iman percayanya, nanti juga bisa menjadi repot. Karya Tuhan masih terus berlangsung, karya Tuhan masih bisa menjadi bahan ngobrol dengan anak-anak, dengan orang lain. Cara sederhana bagaimana supaya percayanya orang terhadap Tuhan bisa dirawat, bisa dibina. Tuhan memberkati.